Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soal yang nomor pertama, yang harus dipahami ketika kita mau melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar dengan akar yang sudah sama. Kalau kita lihat di sini kan akar 2, ini juga akar 2, ini juga akar 2. Jika akarnya sudah sama, yang harus dilakukan cukup hitung depannya saja. Jadi ini berlaku hanya untuk penjumlahan dan pengurangan. Berarti kan kalau kita hitung depannya saja, jadi 5 tambah 3 kemudian dikurang 4. Berarti dapat ya, hasilnya adalah 4. Belakangnya tetap akarnya sama, yaitu akar 2. Jadi sekali lagi, hitung depannya saja, belakangnya tetap. Nah, kemudian untuk yang nomor 2, bagaimana dengan operasi hitung ketika pembagian dan perkalian? Oke, yang harus dipahami terlebih dahulu sifatnya, ketika kita mempunyai suatu bentuk akar, misal akar A, dikalikan kembali dengan akar A. Jika angka yang di dalam akarnya sama, maka akarnya dihapus. Cukup tulis yang di dalam akar aja, yaitu A-nya. Tetapi, apabila di dalam akar berbeda, contoh akar A dikali akar B, maka hasil perkaliannya masih dalam bentuk akar. Dan nanti nilai A dikalikan dengan nilai B-nya. Begitu pula sama ya, kalau untuk pembagian nanti yang bisa dihitung adalah yang akarnya sama atau hitung pembagiannya seperti biasa. Jadi nanti kalau misalnya akarnya sama-sama akar A per akar A, hitung seperti biasa ya, yaitu 1. Atau contoh lain, kalau misal kita punya akar 10 dibagi akar 5, hitung seperti biasa. Jadi 10 dibagi 5 dapat 2 kan. Tapi jangan lupa masih sertakan akarnya. Untuk yang ini kita coba bahas nomor 2. Oke, untuk bentukan soal yang nomor 2. Berarti kalau kita punya 2 akar 22 kemudian dibagi 3 akar 11 kemudian dikali 6 akar 2. Oke. Konsep yang tadi jangan sampai lupa. Berarti yang bisa dihitung adalah yang akar dengan akar. Kita bagi saja seperti biasa. Berarti kita lihat di sini akar 22 dibagi dengan akar 11. Berarti kan kalau kita hitung 22 dibagi 11 dapat 2 ya. Tapi jangan lupa masih gunakan akarnya. Gunakan konsep yang tadi. Nah, kalau sudah, ini angka biasa hitung dengan angka biasa juga. Dengan catatan jika angkanya yang satu di atas, satu lagi di bawah, itu bisa disederhanakan atau dibagi. Berarti 6 dengan 3 atas bawah ya. Ini kan bisa dibagi, 6 dibagi 3 kita punya 2. Berarti sama saja seperti 2 dikali akar 2 dikali 2 dikali akar 2. Nah, cara ngitungnya gimana? Lihat konsep yang ini. Ketika akarnya sama, akarnya dihapus. Cukup tulis angka yang di dalam akarnya saja. Berarti ini kan akar 2 dikali akar 2, akarnya dihapus ya. Jadi 2 kali 2 kita punya 4, akar 2 kali akar 2 akarnya dihapus, cukup tulis 2 saja. Jadi 4 kali 2 kita punya 8. Oke, untuk yang nomor 3 konsepnya pun sama. Jadi kalau kita punya 12 akar 6 dikali 2 akar 2 dibagi 4 akar 3. Nah, prinsipnya angka biasa dibagi dengan angka biasa. Jadi 12 ini kan kalau dibagi 4 bisa. 12 kita bagi 4 kita punya 3. Kemudian akarnya ya, akarnya juga dihitung dengan yang bentuk akar. Jadi akar 6 dibaginya dengan yang akar juga. Berarti akar 6 dibaginya dengan akar 3. 6 bagi 3 kita dapat 2. Tapi jangan lupa, masih menggunakan akar. Jadi kita punya 3 akar 2, 3 kali akar 2 dikali 2 kali akar 2. Nah ini, angka biasa dengan angka biasa ya, jadi 3 kali 2 kita punya 6. Ini kan akarnya sama kayak tadi. Kalau akarnya sama dihapus, jadi cukup tulis angkanya saja. Berarti 6 kita kalikan 2, kita punya 12. Oke, untuk yang nomor 4. Konsep dasarnya dulu. Ketika kita punya 2 pangkat 2, itu kan nilainya adalah 2 kali 2, yaitu 4. Jadi nanti kalau 4 di akar kuadrat kan dapat nilainya 2. Begitu pula sama, kalau 3 pangkat 2, itu kan nilainya adalah 3 kali 3.
berarti kita punya 9. Jadi 9 jika diakar kuadratkan, kita dapat hasilnya adalah 3. Dan satu contoh lagi mungkin kalau 4 pangkat 2, 4 kali 4 ya, kita punya 16. Jadi 16 kalau diakar kuadratkan, kita punya 4. Nah, dari bentukan-bentukan yang ini, jadi untuk bilangan akar kuadrat, kesimpulannya adalah bilangan hasil dari perpangkatan 2. Nah, namun untuk yang di nomor 4, kita punya akar 8. Sedangkan kalau kita cari berapa sih dipangkatin 2 supaya jadi 8, kalau angka bulat biasa kan nggak ada. Nah, lantas solusinya bagaimana? Yang akar 8 ini kalian cari berapa dikali berapa nilainya supaya menjadi 8. Dan nanti salah satunya bisa diakar kuadratin seperti yang ini nih. Nah, 8 kan kalau kita bagi 2 dapat 4. 4 akar kuadratnya ada ya, yaitu 2. Jadi kita rubah menjadi 4 kalikan 2. Sekali lagi, dicari berapa kali berapa supaya menjadi 8. Kemudian yang salah satunya bisa diakar kuadratin. Oke, sekarang berarti akar 8-nya bisa kita rubah ya menjadi 2, yaitu dapat dari akar 4. Akar 2-nya gimana? Langsung ditulis saja. Jadi ini adalah nilai dari akar 8. Oke, begitu pula sama kalau untuk akar 18, berarti kan kita harus cari dulu berapa dikalikan berapa supaya menjadi 18. Dan nanti salah satunya bisa diakar kuadratkan. Kalau kita bagi 2, 18 bagi 2 dapat 9. 9 punya akar kuadrat? Punya ya, yaitu 3. Berarti bisa kita pisah menjadi akar 9 dikali akar 2. Akar 9 adalah 3, jadi 3 akar 2. Nah, kemudian kita lihat kembali bagaimana kalau akar 50. Contohnya gini. Kalau kita lihat 2 angka pertama itu kan akar 2, akar 2. Agar mudah menghitungnya, jadi si 50 harus kita bagi dengan akar yang di atas, yaitu akar 2. Berarti tinggal cari nih. Berapa kali 2 supaya jadi 50? Kan kita punya 25. Nah, 25 akar kuadratnya adalah 5. Jadi akar 50 bisa dirubah menjadi 5 akar 2. Sedangkan kalau untuk akar 32 sama ya. Tadi kita lihat adalah akar 2 semua. Berarti 32 dibagi 2 dapat 16. Nah, maka di sini adalah 16 akar 2. 16 kali akar 2. 16-nya kita punya 4, akar 2-nya tetap. Nah, jadi ini adalah bentuk-bentukan akar yang sudah kita sederhanakan. Sekarang kita kembali ke soal. Di nomor 4, ini kan kita punya 2 akar 8. Berarti tulis angka biasanya dulu, yaitu 2. Akar 8-nya gimana? Tadi akar 8 kan bisa dirubah menjadi 2 akar 2. Kemudian sampingnya, min 3, tulis dulu. Akar 18-nya gimana? Sama kayak tadi, lihat sampingnya, yaitu 3 akar 2. Terus yang 2 akar 50 gimana? Sama, tulis dulu 2-nya. Akar 50-nya adalah 5 akar 2. Kemudian yang akar 32 langsung ya, berarti dapat 4 akar 2. Nah, ini sederhanakan dulu perkaliannya, jadi 2 kali 2 kita punya 4, belakangnya akar 2. 3 kali 3 kita punya 9, belakangnya sama akar 2. 2 kali 5 kita punya 10, belakangnya sama akar 2. Dan yang terakhir adalah 4 akar 2. Oke, konsepnya sama seperti yang nomor 1 tadi. Jika belakangnya sama, yaitu sama-sama akar 2, jadi yang dihitung cukup depannya aja. Jadi 4 dikurang 9 ya, min 5. Min 5 ditambah 10, dapat 5. 5 ditambah 4, dapat 9 ya. Jadi hasilnya adalah 9 akar 2. Oke, ini untuk yang nomor 4. Nah, untuk yang nomor 5, bagaimana pengerjaannya? Untuk yang nomor 5 juga sama. Kita coba cari akar-akarnya dulu. Nah, untuk yang nomor 5, ini yang diminta adalah akar 75. Nah, cari berapa kali berapa supaya jadi 75. Dan salah satunya bisa diakar kuadratin. 75 dimulai dari angka yang terkecil dulu ya, dibagi 2. 75 dibagi 2 kan nggak bisa. Tapi kalau kita bagi 3, dapat 25. 25 punya akar ya, yaitu 5. Jadi 25 akarnya adalah 5. Berarti kita rubah menjadi akar 25 dikali 3. Nah, untuk akar 25-nya tadi kita punya ya, yaitu 5 akar 3.
Oke, kemudian kita lihat sampingnya adalah akar 12. Nah, bagaimana dengan 12? 12 dibagi 2 dapat 6. 6 akar kuadratnya nggak ada. Akar kuadrat 6 nih, nggak ada. Berarti kalau nggak ada, lanjut lagi. 12 dibagi 3, kita punya 4. 4 akar kuadratnya ada ya, yaitu 2. Berarti bisa kita pisah menjadi akar 4 dikali akar 3. Nah, akar 4 adalah 2. Jadi 2 akar 3. Terus kalau yang berikutnya adalah akar 48. Nah, 48 kalau kita lihat sekilas ini kan semuanya akar 3 semua nih. Berarti diusahakan si 48 kalau bisa dibagi dengan 3 itu boleh. 48 dibagi 3 itu kan dapat 16 ya. Nah, akar 16 itu adalah 4. Jadi 4 akar 3. Terus yang belakangnya kalau udah akar 3 gimana? Kalau belakangnya udah akar 3 seperti yang ini, berarti nggak usah disederhanain, langsung dihitung saja. Oke, kita kembali ke soal untuk yang nomor 5. Kita punya 3 kali akar 75. Oke, 3-nya tulis dulu. Akar 75-nya adalah 5 akar 3. Terus akar 12-nya yaitu 2 akar 3. Akar 48-nya kita punya 4 akar 3, belakangnya min 4 akar 3. Oke, ini masih harus disederhanakan dulu perkaliannya. 3 kali 5 kita punya 15 akar 3. 4 kali 2 kita punya 8 akar 3 plus 4 akar 3 min 4 akar 3. Oke, akarnya juga sama, cukup hitung depannya saja. Jadi 15 dikurang 8 terus ditambah 4 dikurang 4. Berarti kita punya 7. Belakangnya sama ya, yaitu akar 3. Oke, untuk bentukan yang nomor 6, ini sistemnya kali pelangi. Jadi kali pelangi itu sama seperti di SMP, dimulai depan kali depan, depan kali belakang, belakang kali depan, belakang kali belakang. Oke, untuk tahapannya, ini nomor 6 bisa dicek kembali. Jadi kita mulai dari tahap yang pertama, yaitu yang depan kali depan dulu. Jadi 5 akar 3 dikali 6 akar 3. Gimana cara ngaliinnya? Kalau ada bentuk akar, cara ngitungnya angka kaliin sama angka. Jadi 5 dikali 6, berarti kita punya 30. Terus yang akar kaliin dengan yang akar. Nah, ini kan sama-sama akar 30. Sama-sama akar 3. Berarti akar 3 kali akar 3, akarnya dihapus ya, jadi 3. Jadi 30 kali 3 kita punya 90. Nah, jika langkah pertama sudah, sekarang kita lanjut langkah kedua. Langkah kedua, depan dikali dengan yang belakang. Itu jangan lupa ada minusnya, yaitu minus 4 akar 2. Oke, cara mengalikannya kayak tadi, depan kali depan atau angka kali angka. Jadi 5 kali min 4, kita punya min 20. Nah, ini kan akarnya beda. Akar 3 kali akar 2. Ingat konsep yang tadi, kalau akarnya beda, akarnya masih ada. Berarti kita punya akar 6 ya. Jika sudah, yang langkah ketiga sekarang. Untuk langkah ketiga adalah yang belakang, yaitu 7 akar 2 dikali dengan yang depan. Berarti dikali 6 akar 3. Cara ngitungnya gimana? Sama. Angka biasa dengan angka biasa. Jadi 7 kali 6 dulu kita punya 42. Akarnya akar 2 kali akar 3. Nah, ini kan beda. Jadi seperti tadi, dikalikan saja 2 kali 3 dapat 6 ya. Tapi jangan lupa masih menggunakan akar kuadrat. Oke, yang langkah terakhir, langkah keempat. 7 akar 2 dikali min 4 akar 2. Nah, ini juga sama. Angka biasa dengan angka biasa. Jadi 7 kali min 4 dapat min 28. Akar 2 akar 2 itu kan akarnya sama-sama 2, dihapus. Jadi cukup tulis 2-nya saja. Nah, min 28 dikali 2 kita dapat min 56 ya. Oke, ini min 56. Nah, jika sudah semua angkanya kita hitung, berarti untuk kesimpulan akhirnya adalah 90. Ini 90. Oke. Nah, kemudian sampingnya sambung min 20 akar 6, sampingnya sambung plus 42 akar 6, sampingnya sambung min 56. Nah, seperti ini. Oke. Jika yang ini sudah ya, untuk bentukannya bagaimana? Yang bisa dihitung yang angka biasa dengan angka biasa. Jadi 90 dikurang 56, kita punya 34.
Terus yang akar ini kebetulan sama-sama akar 6 ya. Jadi min 20 ditambah 42. Berarti kita punya plus 22. Kayak tadi kalau akarnya sama, langsung tulis aja akarnya. Oke, jadi ini adalah untuk jawaban nomor 6. Nah, sekarang kita coba untuk yang nomor 7. Untuk yang nomor 7, konsepnya sama. Jadi seperti yang nomor 6 tadi, langkah pertama adalah depan kali depan. Berarti kita punya 3 akar 2 dikali 6 akar 2. Nah, ini angka kali angka ya. Jadi 3 kali 6 kita punya 18. Ini kan sama-sama akar 2. Akarnya dihapus, jadi cukup tulis 2-nya saja. Berarti 18 kali 2 kita punya 36. Nah, langkah kedua sama ya, depan yaitu 3 akar 2 kali belakang. Nah, ini minus akar 3. Berarti 3 kali min biasa atau min 1 ya. 3 kali min 1 berarti kita punya min 3. Terus akarnya beda. Nah, kita kalau dikali akarnya beda, langsung dikalikan seperti biasa. 2 kali 3 dapat 6. Jadi dapat min 3 akar 6. Oke, kemudian yang nomor 3-nya. Kalau sudah, yang ini belakang gantian sekarang 4 akar 3 kali yang depan yaitu 6 akar 2. Berarti 4 kali 6 kita punya 24. Nah, ini kan akarnya sama. Ini kan akarnya beda. Berarti kalau akarnya beda, yang harus dilakukan adalah kalikan seperti biasa. 3 kali 2 dapat 6 ya. Dan yang terakhir, langkah keempatnya, yang belakang yaitu 4 akar 3 dikali min akar 3. Cara ngitungnya sama, angka biasa dengan angka biasa. Jadi 4 kali min 1 ya. Kalau nggak ada angkanya ingat min 1. 4 kali min 1 kan min 4. Terus akarnya kali akar 3 akar 3. Nah, kalau akarnya sama dihapus. Cukup tulis angkanya saja. Berarti kita punya min 12. Oke, kalau kita coba gabung ya, berarti bentukannya adalah 36 min 3 akar 6 plus 24 akar 6 min 12. Nah, ini sama yang dihitung angka biasa dengan angka biasanya dulu. Jadi 36 dikurang 12 kita punya 24. Terus yang akarnya min 3 plus 24. Berarti kita punya plus 21 belakangnya akar 6. Oke, seperti ini. Nah, untuk soal yang nomor 8. Ini variasi soal kalau bentukannya seperti ini. Ada akar, di dalamnya ada akar. Kenali terlebih dahulu dengan bentuk yang ini. Jadi kalau kita punya akar A plus B, kemudian plus minus 2 akar AB, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah lihat dulu ini udah 2 apa belum. Kalau ini udah 2, maka bisa langsung menggunakan rumus berikut. Nah, rumusnya adalah kita gunakan akar A plus minus akar B. Jadi nanti kita harus cari berapa dikali berapa dan berapa ditambah berapa. Terus hasil akhirnya langsung angka yang tersebut. Terus plus minusnya gimana? Plus minus itu tergantung soal. Kalau di soal plus, maka nanti hasilnya juga akan plus. Sebaliknya, kalau soal minus, hasilnya minus. Dan diusahakan yang paling depan atau A-nya itu yang lebih besar ya, seperti itu. Oke, kita coba untuk yang nomor 8. Berarti kan kita harus cari nih. Berapa dikali berapa supaya menjadi 14. Dan angka tersebut kalau ditambahin itu nilainya adalah 9. Berarti kan dapat yaitu 7 dengan 2 ya. Kalau ditambahin kan 9. Berarti kan pas. Berarti langsung gunain rumus yang ini. Yaitu akar tadi 7. Ini soalnya plus maka plus akar 2. Jadi sekali lagi yang belakang adalah hasil kali. Jadi cari 2 angka. Kalau dikali 14 dan angka tersebut kalau ditambah nilainya adalah 9. Dapat ya 7 dengan 2. Maka langsung sebagai jawaban. Nah, kalau yang ini sudah nomor 9, konsepnya pun sama. Kita harus cari 2 angka berapa dikali berapa supaya jadi 15. Sedangkan kalau ditambah nilainya adalah 8. Berarti kan kalau dikali 15 ditambah 8 dapat ya 3 sama 5. Nah, ingat kalau tengahnya minus maka nanti penghubungnya adalah minus. Dan tadi yang di depan itu adalah yang terbesar. Kalau kita dapat 5 sama 3 berarti 5-nya yang di depan, 3-nya yang di belakang. Jadi ini adalah hasilnya. Oke, untuk yang nomor 10.
Nah, tadi kan kita kenal dengan bentuk yang seperti ini, depannya itu harus 2. Tapi kalau untuk yang nomor 10, depannya bukan 2, melainkan angka yang lain, yaitu angka 8. Nah, bagaimana cara ngakalinnya? Gini, 8 itu gimana caranya biar nongol angka 2? Berarti kan harus dikalikan dengan 4 ya. Jadi kalau kita coba pindahkan yang ini, berarti akar 18 ditambah 2 dikali 4 akar 2. Jadi kesimpulannya si 8-nya dirubah dulu ya, jadi 2 kali 4. Karena di rumus kita kan butuhnya 2 doang. Terus 4-nya dikemanain? 4-nya dirubah jadi bentuk akar. Jadi akar 18 ditambah 2 kali, ingat, 4 itu adalah hasil dari akar 16. Berarti kesimpulannya 4 mau dirubah jadi akar 16 itu juga boleh. Maka ini akar 16 dikali akar 2 ya. Nah, untuk totalnya kita punya akar 18 ditambah 2 akar 32. 32-nya dari mana? Dari 16 dikalikan dengan 2. Nah, ini kan udah mirip seperti bentuk yang tadi di soal nomor 9 dan 8. Terus solusinya gimana? Kalau depannya udah 2, langsung cari berapa dikali berapa supaya jadi 32. Dan ini selalu ya, kalau ditambah adalah 18. Berarti kan 32 kalau dibagi 1 32. Kalau ditambahin 33 berarti bukan. Kalau dibagi 2, 32 dibagi 2 16. Kalau ditambahin 18. Nah, ini kan pas. Jadi kita punya tadi yang terbesar adalah yang di depan. Jadi tadi 16 dengan 2 ya. Karena penghubungnya tambah, maka ikuti soal. Jadi akar 16 tambah akar 2. Akar 16 itu kan 4. Jadi 4 plus akar 2. Nah, untuk yang nomor 10 sekarang. Untuk yang nomor 10 ini pun sama. Kalau yang di depannya belum 2, solusinya gimana? Ini kita rubah dulu ya menjadi 2. Nah, caranya bagaimana? Untuk yang 10 itu kan berasal dari 5 dikali 2. Nah, maka kalau kita rubah 30 min 2 dikali 5, sampingnya adalah akar 5. Nah, ini tahapannya sama. 5 yang ini harus dirubah dulu menjadi bentuk akar. Diingat kembali, kalau akar dari 25 itu adalah 5. Berarti bentuk 5-nya bisa kita rubah ya. Jadi kita punya akar 30 dikurang 2 kali akar 25, kemudian dikalikan lagi dengan akar 5. Nah, ini kita punya akar 30 min 2 kali akar 25 kali 5, berarti kita punya akar 75. Oh, sorry, ini 125 ya seharusnya. Nah, tinggal dicari berarti berapa dikali berapa supaya menjadi 125, sedangkan kalau ditambah nilainya 30. Ingat, kalau 125 itu dibagi 5, 25 ya. 5, 25 kalau ditambahkan 30, berarti kan pas. Jadi kita punya akar 25 tadi dengan akar 5. Kalau di soal minus, maka tandanya ikuti minus juga. Jadi kesimpulannya adalah sama saja seperti 5 min akar 5. Ini sebagai jawabannya. Oke, untuk yang nomor 12, kalau bentukan seperti ini, kenali dulu sifatnya. Jadi kalau kita mengubah bentuk pangkat menjadi bentuk akar atau sebaliknya, kita punya misal A pangkat M dibagi pangkat N. Maka cara mengubahnya sama saja seperti A pangkat M, di luarnya adalah akar pangkat N. Nah, ini jangan sampai lupa. Jadi kesimpulannya apa? Yang di dalam akar nanti letakkan di atas. Sedangkan yang di luar akar nanti taruh sebagai pecahan yang di bawah. Oke, berarti untuk yang nomor 12 ya. Itu kan A-nya pangkat 2, akar pangkat 3. Ikuti sifat yang ini. Berarti A-nya yang dalam akar itu 2-nya taruh di atas, yang di luar akar yaitu si 3 nanti taruh di bawah. Oke, jadi A-nya pangkat 2/3. Kemudian dikali, nah sampingnya sama ya. A-nya pangkat yang di dalam akar adalah 5, yang di luar akar nilainya adalah 4, jadi 5/4. Kemudian ingat kembali di SMP ataupun di pertemuan pertama, ketika kita punya bentuk pangkat A pangkat M yang dikali dengan A pangkat N, kalau untuk perkalian pangkat yang harus dilakukan adalah jumlahin pangkatnya. Jadi sekali lagi pangkatnya dijumlahin. Nah, ini juga sama. Berarti kita punya ya, A-nya pangkat
2/3 ditambah 5/4. Nah, berarti kita gabung nih. 2/3 ditambah 5/4. Berarti kan caranya samakan dulu penyebutnya. Atau bisa dikalikan ya. 2 kalau dikali 3 berarti kita punya 3 dikali 4 kita punya 12. Terus kalikan silang. Jadi 4 kali 2 kita punya 8. Terus kali silang berarti 5 kali 3 kita punya 15. Sehingga totalnya adalah 23/12 ya. Dapat ya. Berarti kita punya A-nya pangkat 23/12 ya. Seperti itu. Oke, sekarang yang nomor 13. Untuk yang nomor 13 ini pun sama sifatnya. Jadi kita rubah dulu menjadi bentuk pangkat. Berarti kita punya A-nya pangkat 5/4 untuk yang nomor 13. Kemudian dikali. Nah ini kalau nggak ada angkanya, ini cara nggak langsung 1 ya. Jadi A-nya pangkat 1. Terus itu kan akar biasa. Itu kan disebut sebagai akar kuadrat. Yang artinya secara tidak langsung itu selalu angka 2. Nah, berarti sama seperti sifat yang nomor 12 kita tambahin. A pangkat 5/4 ditambah 1/2. Nah, solusinya gimana? Samain penyebut dulu ya. Berarti 5/4 tambah 1/2 KPK dari KPK dari 4 dan 2 itu kan adalah 4. Terus kayak biasa ini dibagi dulu. 4 dibagi 4 kita punya 1. Terus dikali sama yang atas. 1 kali 5 kita punya 5. Sampingnya sama. 4 dibagi 2 dapat 2. 2 dikali 1 dapat 2. Berarti kan totalnya adalah 7/4. Maka kita punya ya. A-nya pangkat 7/4. Seperti ini boleh. Atau kalau mau dirapikan lagi boleh. Jadi si 7/4 itu kan kalau kita bagi ya. 7 dibagi 4 berarti dapat 4 kali berapa yang paling dekat dengan 7. Tapi nggak boleh lebih. 4 kali 1 yaitu 4. Sisanya itu kan 3. 3-nya ini diapain? 3-nya ingat taruh di atas. Pembaginya si 4 taruh di bawah. Jadi sama aja kayak A pangkat 1 belakangnya 3/4. Seperti ini. Oke, untuk yang nomor 14. Jadi kalau ada bentukan soal akar berulang sampai dengan tak hingga ya. Ini artinya tak hingga. Dan bentuknya penjumlahan. Jadi ingat nanti ada juga yang pengurangan. Tapi kita bahas yang penjumlahan saja. Kalau bentuknya seperti ini. Maka yang harus dilakukan adalah cari dulu 2 angka. Ketika dikali nilainya sesuai soal. Kalau di soal ini kan 20. Berarti 2 angka kalau dikalikan nilainya adalah 20. Terus apa dari 2 angka tersebut? 2 angka tersebut memiliki perbedaan 1. Dan nanti yang harus diambil kalau penjumlahan itu adalah angka yang terbesar. Nah, berarti kita cari berapa kali berapa supaya menjadi 20 yang selisihnya 1. Berarti kan dapat 5 kali 4 kan? Nah, yang terbesar ya yang diambil kalau tandanya di soal adalah plus. Berarti yang paling besar adalah angka tadi 5 dengan 4. Yang paling besar adalah angka 5.